selalu menuntunku menggapai cita-cita. Selalu berjuang untuk mimpi, bersama membangun untuk negeri. Kita selalu bersama untuk menggapai asa. satukan semua warna untuk selalu Berkarya. redupnya matahari tak mampu membuatku putus asa. Menelusuri jalan kemenangan menuju masa depan. Selalu berjuang untuk mimpi, bersama membangun untuk negeri. Kita selalu bersama untuk menggapai asa. Satukan semua warna untuk selalu berkarya. Selalu berjuang untuk mimpi, bersama melahirkan prestasi. Selalu berjuang untuk mimpi, Bersama membangun untuk negeri. Kita selalu bersama untuk menggapai asa. Satukan semua warna untuk selalu berkarya. Tunjukkan pada dunia untuk negeri tercinta. Bersama kita membangun untuk Indonesia. 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 Oke, masih di 107.8 Radio 1 FM Radio Kabupaten Balari. Masih bareng Putra di sini yang menemani ruang dengar yang satu semuanya masih di dalam program khusus yaitu Satu dalam Pendidikan. Masih bersama SMKE Negeri 1 Cisarua ya. Dan juga buat adik-adik kita akan melanjutkan materi selanjutnya setelah tadi kita mendengarkan materi dari Fakori ya. Tentang pendidikan agama dan budi pekerti, dan sekarang kita akan berlanjut tentunya dengan pelajaran BK ya yang akan disampaikan oleh Ibu Anissa Yuniarti. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Dan juga ada Ibu Khalida ya, betul? Iya betul, selamat pagi. Selamat pagi ya. Oke, dan juga nih buat adik-adik sekali lagi simak baik-baik ya materi yang diberikan oleh gurunya, dan juga buat yang satu semuanya juga kita sama-sama juga tentunya menyimak ini ya. Dan juga jangan lupa juga tentunya siaran ini bisa disaksikan melalui live streaming dari Radio 1 FM, dan juga tentunya bisa disaksikan di YouTube channel 1 FM ya dengan nama 1 Channel. Oke. Buat adik-adik di rumah dan juga buat yang satu semuanya selamat mendengarkan. Buat Ibu Anisha dan juga Ibu Khalida silakan untuk memberikan materinya. Oke. Siaran ini ditunjukkan untuk siswa-siswi kelas 12 yang akan disajikan dan dikembangkan oleh kami sendiri, mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling dari IKIP Siliwangi, yaitu saya sendiri Anissa Yuniarti beserta Ibu Halida. Oke, nah saya Halida dari mahasiswa PPL BK IKIP Siliwangi yang sedang PPL di SMK 1 Negeri Cisarua bersama Ibu Anissa Yuniarti. Nah,
Oke, pagi ini kita di sini hadir untuk berbagi ilmu dengan para pendengar sekalian tentang mengenali bakat dan minat untuk menentukan karir dalam jendela bimbingan dan konseling. Dengan mengikuti program siaran radio ini, diharapkan adik-adik dapat mampu memahami pengertian karir dan penentuan masa depan, mengetahui minat dan bakat yang ada dalam diri sendiri, memahami pentingnya karir dengan ditunjang minat dan bakat. Baiklah, pendengar yang masih setia di frekuensi ini, mari kita dengar penjelasan mengenali bakat dan minat untuk menentukan karir dari penyaji kita, mahasiswa bimbingan dan konseling. Silahkan Ibu Halida. Oke, baiklah. Mengenai bakat dan minat untuk menentukan karir. Belajar ataupun bekerja pada bidang yang diminati, terlebih lagi didukung dengan bakat serta talenta yang sesuai, akan membawa gairah dan memberi kenikmatan dalam mempelajari atau menjalaninya. Sayangnya, seringkali remaja nih memilih suatu jurusan atau bidang studi karena terbawa dan ikut teman-temannya biasanya nih Bu, atau memilih-milih bidang yang lebih populer tanpa sempat mencerna terlebih dahulu dan memahami bidang yang akan dipelajari. Menjadi apa setelah selesai, ataupun lebih jauh lagi mengenali bidang pekerjaan seperti apa yang bisa digelutinya sesuai dengan latar belakang pendidikannya tersebut. Jadi, mengembangkan minat dan bakat bertujuannya agar seseorang belajar untuk di kemudian hari bisa bekerja di bidang yang diminatinya dan sesuai minat dan bakat yang dimilikinya sehingga mereka bisa mengembangkan kapabilitas untuk belajar serta bekerja secara optimal dengan penuh antusias. Gitu bukan, Bu? Nah, iya benar tuh. Oh, yang dimaksud dengan minat itu apa sih, Bu? Kalau bakat itu apa? Kita sering kali dengar orang tuh selalu bilang, kalau itu sih ya tergantung minat dan bakat orang itu aja. Sering banget kan dengar kedua istilah itu, baik secara sengaja ataupun enggak. Nah, sebenarnya apa sih, Bu, minat dan bakat itu? Kalau menurut saya sendiri sih ya nih Bu, bakat itu ibaratkan sebuah harta karun. Nah, harta karun yang berpotensi besar dalam hidup kita. Bakat bisa dikatakan sebagai satu investasi kita di masa depan. Nantinya kan bakat kita yang akan menempatkan kita di suatu profesi tertentu, gitu. Oke, jadi minat merupakan kecenderungan atau arah keinginan terhadap sesuatu untuk memenuhi dorongan hati. Minat merupakan dorongan dari dalam diri yang mempengaruhi gerak dan kehendak terhadap sesuatu. Merupakan dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginan. Gitu ya, Bu? Nah, ya betul. Sehingga bakat itu sendiri dapat diartikan sebuah sifat dasar. Nah, kepandaian dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Ada juga kata bakat terpendam, artinya bakat alami yang dibawai sejak lahir tapi tidak dikembangkan. Jadi nih Bu, bakat itu sebenarnya udah ada dari lahir gitu. Tapi kan orang itu ada yang mengembangkan, ada yang tidak. Nah, ini juga ada fungsi dari orang tua nih. Orang tua kita bisa mengenali gak nih bakat anaknya. Nah, salah satunya. Nah, dari guru BK ini kita sebagai guru BK juga bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik melalui minat dan bakatnya gitu, Bu. Terus, gimana sih caranya mengenal minat dan bakat kita sendiri, Bu? Nah, gini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan orang tua dan lingkungan dekat anak untuk mengembangkan minat dan bakat. Yang pertama, sejak usia dini, berbagai kelebihan, keterampilan, dan kemampuan yang tampak menonjol pada anak itu dibantu, dilihat oleh orang tuanya. Ini kira-kira anak bakatnya di mana nih? Oh, misalkan anaknya senang bernyanyi. Berarti kita coba deh anaknya diberikan mic misalkan untuk karaoke. Apakah anaknya senang?
oh anaknya ternyata senang. Nah, kita bisa tuh untuk menggali lebih lanjut, misalkan bisa menjadi penyanyi cilik dan lain sebagainya, itu tidak menutup kemungkinan. Nah, sekarang kan banyak juga ya Bu, kayak misalkan anaknya itu sekarang masih kecil tapi udah bikin konten YouTube nih. Iya. Nah, udah mulai karaoke di rumah nih Iya, gitu. Bikin udah mulai, orang tuanya udah mulai melihat bakat anaknya lebih dalam lagi. Oh, ini bisa nih. Atau misalkan tidak bernyanyi juga, misal senang berbicara, nah kita arahkan berbicaranya, misalkan ayo kita cobain yuk bawa berita nih anaknya. Nah, bisa mungkin kan nanti anaknya iya. membawakan berita pada saat sudah mulai dewasa, atau mungkin nanti bisa menjadi MC dan lain sebagainya gitu, Bu. Yang kedua ada bantu anak meyakini dan fokus pada kelebihan dirinya. Nah, menurut Ibu, cara meyakinkan anak ini untuk fokus pada kelebihan dirinya itu gimana nih, Bu? Cara meyakinkan anak ya Bu ya. Menurut saya sih Bu, dilihat dulu ya Bu ya, kayak yang Ibu tadi bilang, minat bakatnya. Dilihat kayak yang tadi, kalau anaknya suka nyanyi dikasih mic. Nah, benar. Meyakinkan kalau oh iya nih, saya tuh udah dikasih mic, berarti orang tua saya sudah meyakinkan saya untuk nyanyi gitu. Sudah meyakinkan ya Bu ya. Berarti percaya ya orang Iya, tuanya. percaya. Nah, benar. Gitu. Yang ketiga, kembangkan konsep positif gitu. Mengembangkan konsep positif. Jadi gini loh, adik-adik sekalian, ketika kita memikirkan hal yang positif, hal positif juga akan datang kepada kita. Iya. Sama halnya ketika kita memikirkan hal yang negatif, hal negatif pun akan datang kepada kita. Nah, tergantung dari sugesti apa yang kita salurkan kepada diri kita. Misalkan nih, duh, aku tuh gak bisa nih ngerjain matematika. Aduh, ini apa sih kimia dan lain sebagainya. Aku gak ngerti. Tapi kalau misalkan kita bilang, aku bisa kok melakukan ini. Aku bisa untuk mengerjakan tugas kimia ini, atau tugas fisika ini, tugas matematika ini, tugas membuat cerita ini. Aku bisa. Nah, di situ kita bisa melakukannya. Tetapi berbeda ketika kita, aduh, capek nih, males, ngapain nih kerjain, ada absen nih. Iya. Aduh, gak di absen juga, Bu. Nah, sampai kapanpun kalau kitanya tidak ada sugesti positif, otomatis kita akan negatif terus. Maka dari itu, kita harus berpikiran positif. Kita bisa, kita mampu. Nah, dari sana barulah jalan-jalan yang lain bisa diselesaikan, bisa ditempuh. Sebelumnya mau tanya dulu nih Bu. Oke. Yang tadi tuh kan yang pertama ada poin keterampilan yang menonjol yang dilihat kayak orang tua ngasih mic kayak gitu ya Bu. Tapi kan mungkin ada juga beberapa orang tua di luar sana yang anaknya suka nyanyi, ya udah dibiarin, atau enggak ada anaknya yang suka nyanyi malah dijerumuskan dengan hal-hal yang lain gitu Bu. Yang lain, jadi orang tuanya pengennya misalnya jadi polisi, tapi anaknya pengennya jadi penyanyi. Berarti pemaksaan Iya, ya? pemaksaan. Nah, Gimana tuh Bu? gini, kita sebagai, ini untuk khusus kelas 12 kan ya? Iya. Kalau udah kelas 12 itu biasanya sudah lebih dewasa. Nah, gini deh, kita coba kepada orang tua kita tuh sharing gitu. Misalnya, aduh Bu, aku gak deket nih sama orang tua saya. Nah, ini tantangannya. Kita dekatkan diri kepada orang tua untuk mulai berbicara apa kemauan dan keinginan kita. Karena kalau kita tidak melakukan hal tersebut, kita akan terus berada di bawah tekanan, tidak sesuai dengan harapan kita. Kita bilang, ayah, bunda, aku ingin jadi penyanyi, gitu. Aku tidak mempunyai passion di bidang kemiliteran. Loh, kenapa nak? Jelaskan nih. Karena Bu, mungkin fisik aku terlalu fisik aku tidak memadai kalau misalkan masuk polisi. Aku kan orangnya fisiknya kadang dikit-dikit sakit Bu, atau gimana. Kecuali kalau misalkan memang fisik itunya masih kita bisa diolah lagi, kita masih bisa berolahraga, itu
masih bisa. Iya. Tapi kita coba utarakan kepada orang tua kita bahwa misalkan, Bu, saya dalam keterampilan ini kan ada tes-tes tuh untuk Iya. masuk polisi. Apakah saya mungkin mampu, Bu? Tapi menurut kemungkinan yang saya alami sih kayaknya saya tidak mampu karena Kurang. ini bukan passion saya di sini. Tapi saya punya bakat, Bu. Apa bakat kamu? Kata ayah dan ibunya. Memang kamu punya bakat apa? Bu, saya bisa nyanyi. Ibu mau dengerin suara saya? Gitu. Nyanyilah di depan orang tua. Mulailah yakinkan, buktikan kepada orang tua kita bahwa kita itu punya bakat yang selama ini tidak terlihat. Nah, tunjukkan kepada orang tua supaya orang tua percaya. Jangan kita memberikan kritik kepada orang tua, tetapi kita sendiri tidak menunjukkan yang terbaik versi diri kita kepada orang tua kita. Begitu. Oke, siap. Nah, ini masih lanjut nih, Bu. Ada yang keempat tadi. Berkarya dengan berbagai wawasan, pengetahuan, serta pengalaman di berbagai bidang untuk melihat minat dan bakat. Nah, berbagai wawasan itu apa sih? Kita kalau misalkan melanjutkan sekolah, biasanya ada testing ya. Iya. Nah, selain dari NEM, biasanya kita ada testing. Di sana kita ditanyakan tentang misalkan wawasan kebangsaan. Nah, selain itu misalkan ada wawasan kebudayaan. Nah, di sini kita sebelum melaksanakan hal-hal yang lebih jauh lagi, kita memperkaya wawasannya itu bagaimana? Nah, di sekolah ini. Makanya ketika kita masuk sekolah itu, kita dianjurkan untuk rajin ke sekolah. Atau misalkan sekarang lagi daring nih, kita rajin nih buka Google Classroom-nya. Atau misalkan pakai Zoom, kita rajin nih masuk ke Zoom-nya. Kita rajin nih absennya. Kenapa? Karena di sana kita bisa menambah wawasan yang diberikan guru kepada adik-adik, kepada siswa itu adalah yang terbaik untuk menambah wawasan. Mungkin nanti, Bu, kan nanti saat kerja saya gak belajar matematika tuh gitu. Tapi secara tidak langsung pelajaran yang disampaikan oleh guru itu terpakai di kehidupan nanti pada saat bekerja, walaupun itu tidak semuanya atau secara tidak langsung. Misalkan, Bu, saya kan gak usah pakai matematika kali karena kan dalam kehidupan sehari-hari nanti gak ada tuh, gak dipakai. Kata siapa gitu. Kita ini setiap apa yang diberikan oleh guru pasti ada tujuannya. Misalkan bilang tidak ada matematika itu gak ada sangkut pautnya, ada. Kita ngitung uang pakai apa? Pakai logika matematika. Nah, kayak gitu. Tapi mungkin, Bu, yang dibilang matematika nggak akan ada di kehidupan sehari-hari, mungkin kayak pangkat-pangkat, akar kuadrat, mungkin yang kayak gitu-gitu mungkin, Bu. Nah, ini nih, mungkin pangkat-pangkat, akar kuadrat, memang secara gamblang kita melihat pada kehidupan nyatanya tidak secara signifikan kita bisa melihat. Tetapi ketika kalian misalkan bekerja di suatu perusahaan, yaitu misalkan perusahaannya itu ada proyek pembangunan apa gitu, kita melihat, membuat gambar dan sebagainya. Nah, itu pakai akar pangkat kuadrat. Bahkan untuk pengukuran dari arsitek-arsitek tuh yang mau jadi arsitek itu tuh dipakai semuanya. Kadang penggaris aja yang kita lihat kita bawa-bawa hanya untuk menggambar, tapi pada kehidupan nyatanya ketika kita melihat para arsitek dan yang lainnya itu sangat terpakai. Betul. Yang selanjutnya ada meningkatkan motivasi untuk mengembangkan dan melatih kemampuan. Nah, menurut Ibu meningkatkan motivasi itu gimana, Bu? Meningkatkan motivasi itu menurut saya apa ya? Lebih ke dirinya sendiri sih, Bu. Dirinya sendiri kayak dia bisa menerima masukan dari orang lain atau enggak. Kan ada juga motivasi-motivasi dari orang luar kan, Bu ya. Iya. Mungkin dirinya gak bisa terlalu menerima dengan opini diri sendiri, tapi ketika mendengarkan orang lain dia bisa ngerti. Iya, Oke. betul. Gimana tuh, Bu? Jadi, misalnya Ibu Halida memotivasi saya untuk belajar lebih baik karena sayanya misalnya pemalas. Saya bisa mendengar Ibu ngomong kayak gitu dan sama saya dicerna.
sama saya dicerna dan oh iya ya saya tuh harus rajin belajar, nggak boleh malas-malas aja kayak gini. Bakal jadi apa saya kalau misalnya saya terus-terusan malas? Kenapa bisa ada pemikiran seperti itu, Bu? Karena mungkin orang lain yang lebih menilai saya ya Bu ya. Ah, ya. Karena saya sendiri tidak bisa menilai diri saya sendiri dan orang lain yang bisa menilai saya sendiri gitu, menilai diri saya gitu. Iya. Jadi kayak apa ya, sebuah tamparan bukan sih Bu ya, kayak memotivasi aja gitu Bu. Ya, berarti kita tuh hidup bukan dilihat bagus oleh diri sendiri saja gitu ya Bu ya. Tapi kita juga bisa dinilai bagus itu tergantung penilaian orang lain. Iya, betul. Bisa diterima oleh masyarakat atau di masyarakat atau lingkungan atau tidak gitu kan. betul. Gitu. Mantap Bu Anissa. Berikan penghargaan dan pujian untuk setiap usaha yang dilakukan. Misalkan kepada diri sendiri nih, kita hari ini saya ada UTS. UTS apa nih? Misalkan UTS-nya bahasa Inggris. Kalau nilai bahasa Inggris saya dapat jangan 100 deh, 90. Iya. Nah, kalau misalkan nilai bahasa Inggris saya 90, saya bakalan beli boba buat saya sendiri untuk menyenangkan diri sendiri gitu. Atau misalkan yang cewek, saya ingin nyalon nih. Nah, untuk menghargai diri sendiri, ngasih reward nih ke diri sendiri gitu. Nah, itu juga bisa adik-adik. Jadi kalian selain memberikan penghargaan kepada orang lain, hargai dulu diri sendiri. Itu bisa lebih memotivasi diri sendiri menjadi lebih baik. Dapat nih 90 nilainya. Nah, bahagiakanlah diri sendiri, gak usah yang mahal-mahal. Betul. Gak usah, misalkan kalau saya dapat nilai 90 nih di pelajaran bahasa Inggris, saya bakalan rebahan seharian karena sebelumnya saya ini belajarnya susah-susahan. Gak apa-apa kalau misalkan itu bisa membantu diri sendiri untuk menjadi lebih rileks lagi, no problem. Oke. Nah, yang selanjutnya Bu, apa Bu? Sediakan dan fasilitasi sarana bagi pengembangan bakat. Nah, apa tuh? Pengembangan bakat tuh harus difasilitasi. Jadi ya kalau nggak difasilitasi kayak mau ngerjainnya di mana gitu, nggak nyaman. Tapi bukan masalah uang aja ya fasilitasnya. Apa nih, misalkan fasilitasnya tuh kita mau belajar olahraga. Banyak kok, kita gak usah. Misalkan saya mau olahraga, saya harus beli barbel biar badan saya sehat. Gak usah. Ada lapangan, iya betul. Gimana nih, Ibu juga kan sering olahraga. Gimana tuh cara memfasilitasi diri sendiri? Kan ini Bu Anissa bakatnya di olahraga nih. Nah, gimana cara memfasilitasi bakat yang ada di bidang olahraga? Kalau saya sendiri tinggal datang aja ke lapangan ya Bu ya. Ke tempat ke lapangan, terus banyak ada lapangan, sudah difasilitasi lapangan, terus ada tempat buat pull up, terus chinning, buat push up, buat sit up, sudah difasilitasi di sana. Jadi kita nggak usah capek-capek buat beli kayak barbel, terus alat buat penahan kaki biar bisa nahan kita pas lagi sit up, yang kayak gitu nggak perlu sebenarnya gitu. Asal kitanya mau aja buat datang ke tempat yang udah memfasilitasinya aja gitu. Bahkan itu tempatnya umum loh ya. Betul banget. Bisa ketemu teman baru juga ya. Betul. Itu teman-teman. Selanjutnya ada mendukung mengatasi berbagai kesulitan dan hambatan dalam mengembangkan bakatnya. Kesulitan mengembangkan bakatnya apa nih? Misalkan malas, aduh itu bukan kesulitan sih kalau malas ya. Itu mah ketidakmauan. Betul. Jadi gimana caranya supaya kita menghindarkan rasa malas, Mbak Anissa? Yang selanjutnya. Saya menghindari rasa malasnya apa ya? Coba Bu Halida dulu deh. Nah, kalau saya sih Bu, biasanya kalau saya nih lagi malas ya, saya suka bilang gini sama diri sendiri. Saya mau ngerjain tugas. Duh, gila, malas banget ngerjain tugas ini. Biasanya anak muda kayak gitu. Nah, kalau saya suka bilang gini, "Hey setan, pergi kamu. Saya mau ngerjain tugas ini, ngapain diganggu-ganggu?" Oke. Nah, gitu Bu. Jadi kan yang suka mengganggu itu apa? Nah, Syaitonirrajim gitu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, pergi. Aku mau ngerjain tugas. Gitu Bu kalau saya. Apa Anissa gimana? Kalau saya berarti ingat, kamu bodoh, jangan malas-malasan. Sepertinya kayak gitu deh.
Berarti itu lebih sadar ke diri sendiri. Iya. Oh iya. Nah, selanjutnya nih Bu, ada apa? Jalin hubungan baik serta akrab antara orang tua, guru, dan anak. Nah, kita harus akrab sama orang tua. Kenapa, Bu? Kenapa kita harus akrab sama orang tua kita sendiri? Kenapa ya? Ya Kenapa karena itu orang tua kita sendiri. Nah itu, karena orang tua kita sendiri. Mau gimana pun kita, karena kita itu sebagai anaknya, orang tua otomatis memfasilitasi anaknya untuk Iya. mengembangkan bakat. Heeh. Kita butuh dukungan moral dong dari Betul. orang tua kita. Nah, kita deket-deket tuh sama orang tua, jangan musuhan sama orang tua. Karena ketika kita ada masalah, yang harus lebih dulu kita curhat itu bukan teman adik-adik, tapi orang tua kita sendiri. Nah. Karena apa? Jangan terlalu percaya kepada teman. Nah, betul banget, Nah, Bu. kadang banyak orang yang terjerumus kepada teman. Seperti gini aja. Misalkan, bingung nih masuk, misalkan mau kerja atau mau kuliah. Mau kerja nih atau mau kerja, kamu mau kerja di mana nantinya? Aku mau kerja di Telkom misalkan. Iya. Tapi kita tuh yang ikut-ikutan gak mahir-mahir banget gitu. Di bidang tertentu yang harus ada kriteria tertentu untuk masuk Telkom, ikut-ikutan, bakalan stres gak nanti kerjanya? Iyalah. Nah gitu, sama kayak kita masuk kuliah jurusannya. Bu Anissa masuk kuliah jurusannya sesuai dengan keinginan? Enggak sih sebetulnya. Kenapa bisa enjoy? Apa ya? Karena ya udah mungkin ini sudah jalan saya dan ini pilihan orang tua saya ya, Bu ya. Pilihan orang tua saya, mungkin saya mikirnya pilihan orang tua adalah memang jalan terbaik untuk anaknya gitu. Berarti sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, Sendiri, ya, iya. dengan keadaan yang terjadi, walaupun tidak sesuai ekspektasi. Iya. Mantap, keren. Yang terakhir, Ibu, Nah, apaan tuh? stimulasi anak untuk meluaskan kemampuan dari satu bakat ke bakat yang lain. Nah, dari satu bakat ke bakat yang lain. Misalkan bakatnya apa nih, Bu? Bakatnya mengaji misalnya, Nah, bakat yang lainnya yang bisa kita cari apa? menyanyi, Apa gimana tadi? Mengaji. mengaji sama menyanyi. Bisa jadi murotal. Nah. Mantap. Jadi kita punya bakatnya ngajinya bagus nih. Gimana sih cara ngembangin bakatnya? Bisa bikin murotal ngaji. Iya. Sekarang banyak lagu-lagu ya. Apa tuh? Lagu apa tuh? Nisa Sabian. Nisa misalkan. Sabian, ya. Nah, lagunya kan kita dari ngaji bisa jadi penyanyi juga. Iya. Banyak. Dan itu selain untuk didengarkan oleh diri kita sendiri, bisa didengarkan juga kepada orang lain. Iya. Karena bermanfaat ya. Apalagi kalau Betul. misalkan sholawat gitu. Oh, itu amal jariahnya tuh. Iya, betul banget, betul. Dibawanya sampai meninggal. Lagi, Bu. Jadi seorang orang tua itu harus memperhatikan ke-10 kriteria yang tadi Ibu sebutin ya. Oh iya, jelas. Kenapa? Gimana dengan diri sendiri untuk bisa menentukan karir sesuai minat dan bakatnya? Nih, saya waktu kemarin tuh baca-baca ya. Ini dilansirnya dari website karir.com. Nah, bisa dilihat buat adik-adik yang sedang kebingungan untuk mencari karir kalian ke depannya. Nah, ini ada langkahnya. Yang pertama, ketahui minat diri sendiri. Minat ya, bukan bakat. Iya. Minat sama bakat itu beda. Kalau bakat itu udah ada dari dalam dirinya. Kalau minat itu kemauan. Iya. Nah, yang muncul dari dirinya. Minatnya apa nih? Misalkan olahraga. Nah, kita tinjau dulu. Bisa gak nih di olahraga? Saya berminat di olahraga. Mampu gak? Gitu. Jangan kitanya misalkan kurang gimana, tapi kita memaksakan, nantinya tidak akan benar juga, atau minta pendapat ke ahli. Misalkan kalian bingung nih, bisa dong masuk ke ruang BK ya. Iya. Ruang BK itu tidak menyeramkan adik-adik. Iya, betul banget. Ya, siapa yang bilang ruang BK menyeramkan? Tidak. Enggak. Ya, apalagi di BK SMK Negeri 1 Cisarua. Ya Allah. Bu Benar-benar dan Bu Firanya ya. Firanya, wah baik, super Nah, benar-benar super baik banget. Kenapa bilang BK itu menyeramkan? Tidak. Mungkin yang pada bilang menyeramkan karena yang dipanggilnya itu yang apa ya, yang sangat baik ya Bu ya. Baik banget. Yang baik banget. Baik banget. Karena kalau misalkan nggak baik, kita gak akan manggil dia. Karena dari suatu kebaikan itu bisa menjadi kebaikan yang lainnya. Nah, Nah, gitu Bu. betul. Benar kan? Nah, lagi Bu,
Ternyata banyak ya Bu cara untuk mengetahui minat dan bakat untuk menunjang karir. Oh, banyak. Apa tuh? Kayak yang tadi Ibu sebutin. Melakukan tes minat dan bakat. Nah, melakukan tes minat dan bakat. Caranya, Bu? Tes minat bakat kayak psikotes ya Bu ya? Nah, ya ada Psikotes juga kayak gitu-gitu. bisa. Kita bisa ikutan loh di psikotes. Atau misalkan nih kalian, Bu, gimana sih caranya kita ikut psikotes? Bisa kasih saran. Misalkan Bu, pengen dong saya ikut psikotes dari SMK Negeri 1 Cisarua, bisa ya. Nanti Betul. kita bisa bantu kalian dari BK IKIP Siliwangi untuk mengadakan psikotes di SMK Negeri 1 Cisarua ini kepada adik-adik supaya bisa mengenali minat dan bakatnya. Iya. Itu ada perhitungannya ya, Bu ya? Ada. Oke, terus selanjutnya apa tuh Bu? Selanjutnya, mencari tahu pekerjaan. Kenapa harus mencari tahu pekerjaan, Bu? Karena di SMK ini menjurusnya ke pekerjaan ya Bu ya? Iya, rata-rata SMK itu ke pekerjaan gitu. Kalau yang untuk kuliah lagi ya 50-50 lah Iya, biasanya. iya. Nah, gimana tuh cari tahu pekerjaannya? Misalnya mungkin dari BK juga bisa membantu ya Bu ya? Sangat Oh, bisa iya, membantu. sangat. Mencari tahu pekerjaan misalnya dari yang tadi Ibu bilang dari Telkom. Nah, ya bisa. Cari tuh ya kriterianya apa Nah, aja. apa aja. Terus kan nanti pasti di BK juga ngasih tahu kriteria yang tadi Ibu bilang. Terus apa aja tuh yang dibutuhin di pekerjaan tersebut. Nah, betul. Lowongannya Nah, apa nih gitu lowongannya ya. apa nih? Misalnya dari jurusan ini. Terus jurusan ini bisa masuk. Kita juga bisa ngasih informasi ya Bu Nah, ya. itu jelas banget, Bu. Apalagi, Bu? Terus ada manfaat jejaring Bu. Apa tuh Bu? Manfaat jejaring ini kayak kita kenal sama temen nih. Misalkan temen bapaknya polisi, Bu. Nah, kayak Bu Anissa ya. Temen bapaknya polisi, tanyain nih ke temen, kalau misalkan cara daftar polisi tuh gimana sih? Oke. Gitu. Kriterianya apa aja sih? Harus rajin olahraga gitu. Lari dalam 5 menit, harus mampu 20 keliling. Waduh. Misalkan, wah mantap ya. Gitu. Nah, itu kita cari tahu gimana caranya supaya kita bisa masuk gitu. Gimana caranya supaya kita bisa lolos. Misalkan ada teman kerjanya di hotel nih, di hotel misalkan Hotel Jayakarta Bandung yang ada di Dago tuh. Nah, cara masuk Hotel Jayakarta tuh gimana sih? Nah, kita di sana lowongan yang tersedianya apa? Sertifikat yang kita punya apa? Nah, kita juga bisa konsultasi kepada guru BK atau kepada guru bidang studi lain yang bisa memberikan jawaban kepada adik-adik bagaimana caranya supaya kita memenuhi kriteria. Misalkan saya kurang nih Bu, kalau misalkan di perhotelan saya kurang misalkan dalam bahasa Inggrisnya gitu. Gimana sih caranya supaya saya bisa meningkatkan bahasa Inggris saya? Ikut aja les bahasa Inggris atau kita ikut tes TOEFL dulu nih gitu. Itu sertifikatnya bisa sangat menunjang gitu untuk satu pekerjaan tertentu gitu. Oke. Yang selanjutnya apa, Bu? Tetap optimis. Kenapa harus optimis, Bu? Harus percaya pada kemampuan diri sendiri, Bu. Kenapa harus percaya sama kemampuan diri sendiri? Karena kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak, Bu? Nah, itu. Kalau orang lain bisa melakukan itu, kenapa kita enggak? Walaupun jenjang yang kita atau jalan yang kita tempuh itu berbeda, tetapi Allah tidak akan memberikan suatu kesulitan di atas kemampuan umatnya. Nah, betul banget, Bu. Lanjut. Oke, pendengar Satu Radio, itu dia tadi kejelasan hidupnya siapa ya Bu ya. Jadi sebagian orang tua itu justru perannya adalah sebagai mentor, sebagai fasilitator, dan sebagai orang yang lebih tahu petanya, tetapi tidak memaksakan anak, karena dia akan menjadi anak gitu. Nah, yang menjalaninya anak tersebut ya. Berarti kita, nah ini kenapa perlunya kita dekat sama orang tua. Karena yang akan menjalaninya itu nanti ke depannya kita. Kalau misalkan merasa tertekan dengan pilihan orang tua, tetapi adik-adiknya nih tidak berbicara kepada orang tua, pasti akan merasa tertekan
terus-terusan tertekan ke depannya karena tidak bisa memilih jalan lain lagi gitu. Makanya berkompromilah bersama orang tua adik-adik sebelum waktu terlambat gitu. Kadang saya tuh suka bilang ya Bu sama orang tua, apa yang Anda inginkan buat anak Anda gitu. Nah. Apa yang ayah inginkan buat anak-anaknya ayah gitu. Gimana tuh? Bu Anissa pernah mencobanya? Belum sih, kayak takut aja gitu, takut kayak di debat gitu kan. Mungkin beberapa orang tua tuh beda ya Bu, beda sifat, beda sikap gitu. Nah. Mungkin adik-adik di rumah masih bisa mencoba menanyakan ke orang tuanya untuk apa yang orang tua Kita inginkan buat anaknya gitu. Menjadi anak yang biasa-biasa aja atau anak yang punya keunggulan. Pasti mereka juga kan bakal bilang, saya pengen punya anak yang unggul gitu. Nah, kalau saya Bu pernah nanya ke orang tua saya, Mam, Papa sama Mama ingin aku jadi anak yang seperti apa? Orang tua aku jawab, Papa sama Mama tidak memperdulikan kamu itu harus misalkan ranking 1 di kelas dan lain sebagainya. Yang penting dalam kehidupan sehari-hari, attitude kamu di lingkungan kamu itu kamu baik gitu. Karena nilai bukan segalanya. Betul. Tetapi attitude itu tidak bisa dibeli. Tetapi nih, kita juga harus cerdas, karena kalau misalkan kita tidak mampu menguasai misalkan pelajaran di sekolah, karena itu menunjang loh. Walaupun kita punya attitude tapi kita tidak punya pengetahuan, itu sama aja bohong. Sekarang kita punya pengetahuan tapi kita tidak punya attitude, ya sama aja bohong. Nah, berarti apa dong? Berarti tetap aja kan kita itu harus mengasah kemampuan kita, memperbanyak ilmu pengalaman, tapi kita juga tetap mengedepankan attitude yang telah orang tua kita ajarkan. Betul. Begitu. Saya juga sih Bu, dari SD sudah diterapkan kayak gak usah ranking 1, yang penting lulus. Nah, Tapi harus ada bakat gitu. iya. Biar nantinya kamu tahu kamu mau jadi apa nantinya gitu. Nah, betul. Sekarang sih sebetulnya nilai itu tidak menunjang ya. Kadang Iya. ada loh kayak misalkan yang kalian nih abis lulus nilainya 100 semua. Tapi kalau misalkan itu 100 semua teorinya aja apa dengan kemampuan aslinya nih gitu. Karena kan kalau misalkan kita ditanya nih nilai 100 nih, misalkan apa nih ya, misalkan yang nilainya 100, misalkan saya bisa merancang perangkat aplikasi apa gitu, itu nilainya 100. Begitu disuruh bikin aplikasi, Bingung sendiri. Saya bikin apa ini gitu kan. Itu Ternyata cukup dilema juga ya Bu ya, karena terkadang anak sama orang tua tuh seringkali bersinggungan gitu. Tetapi apapun masalah yang dihadapi baiknya didiskusikan. Bagusnya seperti apa gitu. Nah, benar, karena kalau misalkan kita terus bersikukuh dengan keinginan kita juga, itu sebenarnya nggak baik juga. Tapi kecuali kalau kita bisa membuktikan gitu. Ya pokoknya Mam, aku pokoknya aku pengen jadi penyanyi gitu. Misalkan, tapi bisa membuktikan nih. Tiba-tiba masuk Indonesian Idol, walaupun gak jadi juaranya juga, misalkan jadi apanya gitu kan, misalkan 10 besar, itu udah suatu pembuktian sih kalau menurut setidaknya saya. Ya Bu ya. Nah, setidaknya ada prestasi gitu, ada sesuatu yang kita tonjolkan itu, yang kita mampu, ya ampun, gini. Nah, yang kita tonjolkan itu ada loh, orang tua kita bisa lihat sendiri, bisa datang sendiri. Kita lagi kontes, kita lagi nyanyi, lagi ada di TV gitu. Apalagi udah masuk TV nih, itu pasti bakal jadi kebanggaan. Betul banget Bu. Baiklah, mungkin udah cukup banyak ya yang dijelasin oleh Ibu Halida. Nah, Pengisi ruangan bimbingan dan konseling tentunya tentang menentukan karir sesuai minat dan bakat. Dan para penyaji, saya ucapkan terima kasih. terima kasih. Tapi Bu, ini ada info beasiswa nih adik-adik. Oh iya. Nah, mau tahu nggak Bu?
Boleh. Boleh. Nah, kita ada info beasiswa ke IKIP Siliwangi itu, kalian tinggal masuk ke websitenya ikipsiliwangi.ac.id. Di sini untuk keluarga adik-adik yang mendapatkan santunan keluarga harapan, KKS, terdampak COVID, yang mempunyai kartu KIP, untuk keluarga yang mempunyai kartu-kartu tersebut berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Betul banget, Bu. Bisa ikut bidik misi juga nanti kalau udah masuk. Oke. Nah, kalau misalnya adik-adik masih bingung nih yang tadi dijelasin oleh Ibu Halida dan saya, adik-adik bisa datang langsung ke SMK Negeri 1 Cisarua untuk berdiskusi masalah karir, belajar, pribadi atau sosial. Kita bisa banget buat konsultasi ya, Bu ya, ngobrol-ngobrol cantik gitu. Ngobrol-ngobrol cantik di ruangan. Bisa. Nah, ini untuk Ibu Anissa dan Ibu Halida itu kita biasanya ada di hari Senin sama Rabu ya, Bu? Iya. Nah, ya. Gitu aja. Terima kasih sebelumnya dan terima kasih sesudahnya. Terima kasih Bu Halida. Terima kasih Bu Banyak Anissa. ilmu yang telah dibagi pada kita semua ya. Oh iya, insya Allah ya. Mudah-mudahan kalian bisa menerima apa yang telah kita sampaikan. Iya. Mohon maaf bila banyak kekurangan kata atau kata-kata yang kurang enak didengar barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.